Jadi saya himbau saudara Jimli, berlakulah baik. Karena saya mendengar juga di luar, banyak orang cenderung negatif terhadap Anda. Kenapa? Karena Anda masuk dalam jaringan Prabowo, mudah-mudahan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sejawat dan saudara-saudaraku sekalian yang tercinta. Mengamatin putusan tentang MK, Mahkamah Konstitusi, saya menanggapi hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang jika dirangkum akan berbunyi demikian, supaya agar teman-teman dan publik mengetahuinya. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, adanya hubungan kekeluargaan atau yang disebut konflik of interest, maka keputusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim dan panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan perkara sebagaimana dimaksud diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Jadi apabila ditunjuk Jimli sebagai mahkamah kode etik yang menyidangi masalah saudara Usman, Anwar Usman sebagai ketua majelis dalam persidangan Gibran ini, saya yakin Jimli kalau benar-benar menegakkan hukum, dia itu harus memutuskan bahwa Anwar Usman ini bersalah, jelas nyata, sudah ada polemik. Tetapi saudaraku Jimli ini sebagai ketua ad hoc bertiga kan, sama siapa namanya tuh, Saragih, satu lagi dari Mahkamah Konstitusi, itu mengakibatkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat banyak. Anwar Usman ini merupakan seorang hakim majelis yang menyidangkan sebuah perkara dirinya secara hukum dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dalam garis semenda, itu ipar beripar, mengenai kepentingan anak dari Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi, sehingga Gibran merupakan keponakan kandung dari istri dan Anwar Usman sebagai keponakan dari Anwar Usman, dengan Hidayati, adik kandung Jokowi, selaku Presiden RI, sehingga Anwar Usman terhalang secara kode etik Hakim MK maupun Undang-Undang RI Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun nyatanya jika Jimli ngotot menggunakan ketentuan kode etik hakim konstitusi, terlebih Jimli yang jabatan publiknya memikri, tahu memikri nggak?
bisa berubah-ubah. Sedangkan dia statusnya senator putusan daerah DKI. Sebagai legislatif yang juga sebagai yudikatif. Sudah mempublis statement hukumnya. MK sudah untuk memutuskan tentang permasalahan sahnya putusan MK. Namun terbatas hanya untuk dan terkait pelanggaran etika hakim. Maka 100% putusan MK yang akan diketuai oleh Jimli tidak akan memuaskan dahaga umat akan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat pada masa ini. Oleh sebab itu, hukum yang akan digunakan sebagai azas legalitas putusan kenyataannya dualisme. Suka mana maunya hakim, bukan mana yang berkeadilan. Karena sistemnya ambigu, identik dengan kepribadian mayoritas pejabat publik yang hipokrit, yang hobinya banyak menipu sambil melakukan praktek pembodohan kepada masyarakat bangsa. Ini pada umumnya. Oleh karena itu, saya sebagai teman Jimli tahun 1977 dan pernah jadi dosen saya juga pada tahun 2002 di Depok. Saya minta dengan hormat kepada Jimli dalam menegakkan hukum ini. Anda sudah profesor, tolonglah yang bijak, jangan apa yang di pendapat-pendapat teman-teman yang lain mengenai tentang diri Anda, bahasa Anda tidak bertindak dengan jujur sesuai dengan undang-undang pokok kehakiman. Oleh karena itu, harus terbuka. Tadi saya juga mendengar ada yang mengusulkan dalam persidangan karena mengenai tentang saksi. Saudara menolak. Yaitu ada yang akan mengajukan saksinya bekas ketua MA, Bapak Bakir Manan. Ternyata saudara tolak dalam persidangan tadi saya dengar. Dan berapa lagi hakim-hakim, jangan terlalu banyak. Cukup dengan ini. Jadi saya himbau saudara Jimli, berlakulah baik. Karena saya mendengar juga di luar. Banyak orang cenderung negatif terhadap Anda. Kenapa? Karena Anda masuk dalam jaringan Prabowo, mudah-mudahan tidak. Begitu juga anak saudara saya tahu. Dari Partai Gerindra, caleg juga. Jadi kemungkinan ini membuat orang menjadi bertanya-tanya. Kemana aja selama ini saudara Jimli? Itulah saya mengimbau saudara Jimli pada hari ini agar merenungkan himbauan saya ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.